Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi admin server pada Linux Debian dengan menggunakan VirtualBox. Pertama-tama kita buka dulu VirtualBox. Nah, di sini sudah saya install Linux Debian, tapi kita harus setting dulu di bagian network. Di bagian adapter 1 kita rubah menjadi host only, kemudian di modenya ini harus allow all, kemudian OK. Untuk selanjutnya yaitu kita setting juga di bagian Ethernet atau interface di VirtualBox host only. Ini kita setting di bagian TCP/IP versi 4. Ini kita kasih IP client dan servernya itu dari pihak VirtualBox Debian. Nanti kita beri IP servernya kita beri 1.1, tapi untuk kliennya 1.2. Dan ini gateway-nya mengikuti IP server. Dan gateway ini disebut ibaratnya itu gerbang atau penghubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Kalau subnet mas ini pembeda antara host ID dengan network ID. DNS ini kita beri IP-nya si server juga. Kita OK. Setelah kita setting, kemudian kita kembali lagi ke bagian VirtualBox. Nah, ini kita running. Oke, ini saya menggunakan versi Debian untuk GUI-nya. Ada yang menggunakan versi tag, tapi saya menggunakan versi GUI. Oke, di sini usernya UYP, passwordnya standar root. Nah, dari sini kemudian kita klik activities. Nah, ini kan kebetulan mode GUI bukan mode tag. Jadi kalau mode GUI kita buka bagian terminal. Nah, pertama kali muncul seperti ini. Ini masih belum user root atau bisa disebut administrator. Kita masuk dulu ke bagian root dengan perintah su, kemudian kita masukkan passwordnya. Password standar saya menggunakan root. Nah, seperti ini muncul. Ini sudah masuk user root. Tahap pertama kita melakukan melihat IP address yang ada di komputer Linux ini dengan perintah ifconfig. Nah, seperti ini. Nah, IP-nya di situ 192.168.56.104. Itu defaultnya. Kita rubah dengan perintah nano atau juga bisa memakai pico. Tapi saya sudah terbiasa dengan pico, pakai nano. Pico juga enggak masalah. /etc networking interface. Nah, di bagian ini kita beri IP address. Untuk IP address-nya 1.1 untuk server, tapi untuk klien tadi kan 1.2. Untuk mengisi bagian ini, karena di Linux itu yang terdeteksi masalah landcard itu bukan adapter tapi ETH0. ETH0 itu Ethernet 1 atau landcard 1 atau ETH1 landcard 2. Jadi kalau kita tulis kalau landcard 1 pertama perintahnya auto ETH0.
kemudian efface. Nah ini berarti line cut 1 ETH 0. Kalau misalkan line cut 2 berarti ETH 1. Efface ETH 0 inet static. Kemudian kita beri IP address 1.1 untuk server, tapi untuk kliennya tadi 1.2. netmask network dan yang terakhir broadcast. Nah seperti ini. Broadcast ini digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu jaringan. Jadi kalau tertulis IP address itu terakhirnya itu angka terakhirnya itu 255, tapi yang bisa dipakai 254 dan yang satu itu kemana? Itu larinya ke broadcast. Seperti itu. Kalau si network ini merepresentasikan sebuah perangkat jaringan atau alamat jaringan. Beda lagi dengan si subnet mask itu. Kalau subnet mask kan pembeda antara host ID dengan network ID. Kira-kira seperti itu. Kalau si gateway itu kan gerbang atau penghubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Oke, dari sini kemudian kita simpan dengan perintah Ctrl X, kita ketik Y baru enter. Itu untuk menyimpan. Kalau tidak untuk disimpan, Ctrl X tadi kan ada seperti ini, Ctrl X. Nah ini tidak disimpan. Tapi kalau misalkan dikasih setelah diedit dikasih keterangan kayak gini, kemudian ada Ctrl X. Nah itu mau disimpan apa tidak? Kalau mau disimpan ya Y, kalau tidak disimpan ya N. Ini tidak saya simpan, saya ketik N. Nah seperti itu. Setelah kita edit IP addressnya kita beri, kemudian kita restart dengan perintah seperti ini, /etc init d networking restart. Nah, kemudian kita coba, kita cek si IP addressnya ping 192.168.1.1. Nah, berarti kalau replay seperti ini, kalau sudah ada keterangan 64 byte from 192.168.1, berarti IP-nya sudah berhasil kita install. Kita cek ke bagian si klien, bagian Windows, apakah sudah berhasil apa belum. Lewat CMD kita ping juga. Nah, ini sudah berhasil. Ini IP-nya si server. Kalau si klien 1.2 berarti sudah terhubung. Oke, kembali lagi ke pihak server. Tahap selanjutnya yaitu kita mengaktifkan DVD Linux. Kita menginstal paket-paket. Kita kan untuk server itu kita harus menginstal DHCP server, mail server, FTP server, dan lain-lain. Kita harus menginstal paketnya. Nah, paketnya itu kita bisa download atau kita install lewat DVD. Kebetulan kita melakukan instalasi lewat jaringan lokal, kita tidak perlu download, kita melakukan instalasi dengan paket yang ada di DVD. Caranya kita lakukan perintah apt cd-rom add, kita enter. Nah, kita masukkan DVD kedua,
kita enter. Nah, ini masih bentuk kayak gini, kita oke saja, kita close, kembali lagi, kita masukkan CD kedua. Nah, ini sudah terdeteksi. Kemudian CD3 kita masukkan juga. Nah, oke, terdeteksi juga. Tahap kedua, setelah kita install paket kita install paket IP address, kemudian kita lakukan install remote access. Remote access kita bisa menggunakan si telnet, SSH, atau lain-lain. Caranya sebagai berikut. Setelah kita install, kemudian kita konfigurasikan, kita akan menggunakan SSH untuk meremote si pihak server dari klien. Jadi si servernya itu kita runningkan, terus kita jalankan lewat klien, kita menggunakan bantuan SSH. Untuk mengedit konfigurasi si SSH ini berada pada direktori etc. Nah, setelah muncul, kemudian kita cari port. Nah, ini port 22. Port 22 ini kita coba kita ganti. Sebentar, bawahnya nggak ada, ya udah. Kita ganti port 22 ini, kita ganti menjadi port misal 354. Kemudian kita simpan. Dan untuk merubah tampilan dari SSH, kita melakukan modifikasi dengan perintah. Nah, dari sini setelah kita install dari Veclet, ada permintaan paket dari DVD kedua. Kita masukkan DVD kedua, kita checklist, centang, kemudian kita enter. Nah, dari sini sudah terinstall, kemudian Veclet kita rubah. Nanti ada keterangan bahwasanya Debian server versi Jessie, dan yang saya gunakan ini adalah Debian versi 8, versinya itu versi Jessie. Kemudian kita tambahkan script berikut.
kemudian kita restart konfigurasi yang sudah kita buat dengan perintah /etc init ssh restart. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba cek remote dari komputer klien. Kita menggunakan fasilitas PuTTY. Kita buka dulu PuTTY. Kita masukkan di bagian hostname ini atau IP address, kita masukkan IPC server. Portnya yang kita rubah tadi yaitu 354. Kita buka. Nah, di sini permintaan login kita masukkan user dari Debian yaitu YP. Nah, ini /home/YP ini usernya. Kita masukkan YP. Nah, kita buat merubah memodifikasi dari tampilan yang kita buat tadi yaitu Debian server versi JSC. Passwordnya standar root. Nah, seperti ini. Sama caranya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ada di Debian ini. Kalau kita lihat isi directory juga sama, desktop, dokumen, download, musik. Terus di bagian ini kita cek juga direktorinya apa saja, sama juga. Jadi tanpa menjalankan dari pihak server, kita remote dari klien dengan bantuan si SSH tadi kita bisa. Oke, kita close dari SSH ini. Kemudian lanjut ke bagian, sebentar, ini saya close dulu. Konfigurasi DNS. Selanjutnya konfigurasi DNS. DNS ini atau disebut dengan domain name server atau domain name system adalah suatu metode untuk mengkonversi IP address atau nomere suatu komputer ke dalam suatu nama domain atau sebaliknya. Konfigurasinya di sini yang dikonfigurasikan itu adalah file nama.konfigurasi, file forward, file reverse, file resolve-conf. Kalau forward itu terjemah dari nama domain ke IP. Kalau reverse itu sebaliknya. Oke, kita lakukan dulu instalasi DNS. DNS ini kalau di Linux Debian menggunakan paket bin 9. Kita lakukan dulu install apt get install bin 9. Kita Y. Oke, setelah terinstall kita lanjut ke konfigurasi. Konfigurasi yang pertama, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita masuk ke bagian directory bin. Caranya cd/etc bin. Oke, masuk ke directory bin, kemudian kita rubah konfigurasi ke bagian file nama konfigurasi.default -zone dengan cara nano tetap atau bisa menggunakan pico. Atau misalkan kita langsung juga bisa tanpa masuk ke directory tc bin karena kita sudah masuk ke directory bin. Pico named.default zone.
Nah, di sini bagian localhost zone yang pertama kita masukkan domain yang kita buat, semisal yudarta.com. Di bagian sini db lokal kita rubah menjadi db yudarta. Di zone yang kedua ini reverse, yang sebelah atas ini forward, yang ini reverse. Ini terjemah dari dari IP ke domain. IP tadi yang kita buat itu 192.168.1.1. Jadi yang kita ambil itu networknya saja, tapi kita balik 1.168.192. Dan DB127 defaultnya ini kita rubah menjadi DB123. Keluar dari sini tapi kita simpan. Kemudian kita lakukan copy db default ke db yudarta, db123. Kita lihat dulu berada direktori yang ada di bin ls lah. Ini nanti db yang 123 kita copy, kemudian ada lagi yang db ini db lokal. Nah, db lokal ini untuk yang forward, yang ini untuk reverse, yang 123. Kita kopikan cp db lokal, kita copy db lokal ke db yudarta, kita enter. Kemudian reverse juga gitu, kita kopikan juga db127 ke db123 yang kita buat tadi di file nama konfigurasi .default -zone. Oke. Kemudian kita edit di bagian forwardnya atau db yudarta, nano db yudarta. Nah, di bagian sini localhost kita rubah domain yang kita buat tadi, yaitu yudarta.com. Ini localhost juga kita rubah. Localhost juga kita rubah yudarta. IP-nya kita kasih IP yang kita buat tadi. Kemudian ini kita rubah, ini www ina IP address, terus FTP ina IP address, yang satunya lagi mail ina IP address. Kita simpan. Kemudian kita edit juga bagian reverse yang db123, localhost kita beri domain yang kita buat.
Ini kita sesuaikan yang tadi www. Terus satunya lagi tadi itu FTP. yudarta.com. Ini terakhir mail. Setelah dibuat semua dari konfigurasi admin server, karena admin server yang dikonfigurasikan kali ini yaitu domain, web, FTP, dan mail. Setelah itu kita simpan. Kita tambahkan juga di bagian file resolve.konfigurasi. Nah, di bagian sini search-nya itu domain yang kita buat yaitu yudarta.com. Kemudian kita tambahkan yaitu name server. Name server ini kita isi IP address yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kemudian konfigurasi dari dari pihak bin sudah kita buat, kemudian kita restart. Pakai langsung enggak apa-apa, service langsung bin 9 restart enggak masalah, atau dengan cara etc bin 9 restart juga enggak masalah. Kalau seperti ini enggak apa-apa, atau misalkan lewat bantuan dari direktori etc enggak masalah. etc init bin 9 restart, ini juga enggak masalah, sama saja. Dari konfigurasi dari file reverse forward, kemudian kita cek hasilnya dengan cara ns lookup IP address. Ini untuk file reverse. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk forwardnya yaitu dengan domain yang kita buat tadi, yudarta. Nah, ini sudah berhasil juga. Selanjutnya konfigurasi web server. Oh ya, ini kalau misalkan kita ping yudarta, kita cek. Nah, ini juga bisa. Selanjutnya konfigurasi web server. Web server ini termasuk salah satu layanan server yang paling populer, karena lewat web server tersebut website kita dapat kita akses ke seluruh pengunjung dari internet. Namun dalam web server ini kita harus ada file HTML atau PHP yang kita tampilkan di web browser. Namun pada kali ini kita coba pakai yang ringan aja, pakai HTML. Kalau misalkan punya kayak program web, kita bisa tampilin di sini juga nggak apa-apa. Tapi kita contohkan yang dasar saja. Kalau misalkan ada program besar kita masukkan di sini juga nggak masalah. Sama saja caranya seperti ini. Pertama kita install dulu. Ini paket yang dibutuhkan untuk web server itu adalah Apache atau PHP 5. Kita install dulu. Nah, ini permintaan
dari CD1, paketnya berada di DVD1. Kita pilih DVD1. Setelah ini karena sudah terinstall dari Apache-nya tadi atau PHP 5 tadi sudah terinstall, kemudian kita masuk ke bagian directory yang sudah kita install. Apache Oke, kita sudah masuk ke bagian directory Apache. Kemudian kita kopikan. Sebelum kita kopikan kita cek dulu. Nah, dari file 00 default.konfigurasi kita kopikan ke atau ke file web konfigurasi. Kita copy 00, kemudian kita tab aja biar tidak tulis manual. CP 00, kemudian kita tab, otomatis langsung nggak usah menulis manual. Kalau pakai otomatis enak, cepat, jadi nggak takut salah. Kemudian kita copy CP 00 default.konfigurasi ke file web.konfigurasi. Setelah kita kopikan ke web konfigurasi, kemudian kita edit ke bagian web konfigurasi itu yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Di bagian server name ini kita aktifkan, pagernya kita hilangkan. www ini kita kasih domain yang sudah kita buat, ludarta.com. Ini kita beri admin, localhost-nya kita kasih domain. Dokumen root atau directory yang kita simpan itu berada di folder web. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita nonaktifkan dari 00 tadi, 00.default konfigurasi dengan cara perintah a2 dis. Pakai tab itu lebih enak, lebih tepat. Kita nonaktifkan. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Kemudian bagian web konfigurasi yang kita buat tadi kita aktifkan, pakai A2N, kemudian kita tab otomatis. Nah, seperti ini, web konfigurasi, tab seperti ini. Nah, di sini sudah aktif dari konfigurasi web tadi. Kemudian kita restart. Setelah kita restart, kita buat directory web yang kita setting tadi atau folder web yang kita buat tadi, dengan cara kita keluar dulu dari Apache ini, keluar dari directory ini, cd lah, udah keluar dari Apache. Kemudian kita bikin folder dengan cara mkdir. Yang kita buat folder web.
kita tulis web seperti ini, otomatis membuat folder yang ada di folder var atau www, di dalamnya itu ada folder web. Kemudian kita masuk ke bagian folder web tersebut. Jangan lupa untuk folder web kita beri akses, bisa melihat, bisa edit. Di Hamut 77 ini berarti bisa melihat, bisa mengedit, bisa mengcopy juga. Yang kita beri akses itu adalah folder web. Kemudian setelah kita beri akses pada folder web, kemudian kita bikin file HTML, bebas, filenya bebas. Selamat datang di website data. Kita simpan. Kemudian kita cek di bagian klien. Bagian klien ini saya buka dulu. Ini pakai fasilitas web browser Firefox. Kita ketik udata.com. Nah, seperti ini muncul. Namun di sini masih menggunakan www saja atau HTTP, masih belum ada security. Nanti di akhir kita bikin konfigurasi security untuk HTTPS. Untuk sementara ini masih belum. Ini masih belum ada security-nya. Oke, selanjutnya kita lakukan melihat versi konfigurasi, melihat versi dari PHP. Kita tutup dulu, kita masuk di bagian Debian lagi. Kita kasih file bebas, nama bebas. Misal kita bikin nama PHP, filenya itu .php, bebas namanya. Semisal nama PHP info.php. Ini digunakan untuk melihat versi apa aja yang kita buat tadi, yang kita install tadi. Perintahnya ini pakai script PHP, script dasarnya. Kalau kita melihat dari versi apa aja yang kita install tadi, kita buka lagi bagian web browser yang tadi, belakangnya kasih script php info.php. Nah, muncul versi yang kita install tadi adalah versi 5.6. Kalau misalkan kita punya misalkan punya aplikasi web, basisnya itu HTML, entah basisnya PHP, kita masukkan di folder ini, di folder web.
Jadi var www garing web kita masukkan di sini semua aplikasi. Kemudian kita running, muncul di sini file yang kita taruh di bagian ini, bagian web. Oke, selanjutnya kita konfigurasi lagi ke bagian FTP server. Nah, FTP server ini adalah file transfer protocol. Hampir sama dengan Samba, cuma bedanya kalau si Samba itu ibaratnya sharing data, tapi kalau si FTP ini file transfer, jadi upload sebangsa upload download. Dan FTP ini yang sering digunakan adalah memakai port 21. Untuk library-nya yang digunakan adalah pada Debian ini adalah ProFTPD. Kita install dulu library-nya atau paketnya, apt-get ProFTPD. Dari Debian, ini ProFTPD paketnya berada ada di ini DVD kedua. Kita pilih standalone. Keluar dari direktori web atau folder web. Kita lihat dulu di bagian folder home. Nah, di situ ada folder UYP, di situ istilahnya itu usernya, folder usernya. Kemudian kita buat folder FTP yang ada di UYP itu, mkdir home UYP data FTP. Mohon maaf, salah, bukan FPT tapi FTP. Kemudian kita beri akses folder data FTP-nya. Setelah kita beri akses, kemudian kita konfigurasi di defaultnya FTP. Konfigurasinya berada di file ini, berada di file proftpd.configurasi. Nano kita konfigurasikan etc proftpd di bagian sini kita taruh di paling bawah sendiri sini, kita beri anonymous /home/uyp/data ftp. Kemudian usernya tadi kan UYP. Kemudian kita tutup anonymous. Kita simpan. Kemudian kita restart konfigurasi dari proftpd.configurasi. Restart.
ada yang salah. Kita cek lagi. Anonymous. Oh, ini salah, bukan tanda tanya tapi ini kurung. Kita simpan, kita restart. Nah, berhasil. Kemudian untuk mengecek hasil dari konfigurasi FTP, kita bisa cek melalui bantuan web browser Firefox atau Chrome. Tapi untuk saat ini versi yang terbaru untuk Chrome dan Firefox itu tidak bisa. Itu informasi yang saya dapat untuk saat ini. Karena Firefox yang lama itu ada perbaruan dan Chrome, jadi versi yang terbaru tidak bisa. Alasannya itu kalau buka FTP di Firefox atau Chrome itu melalui bantuan add-on Fire FTP. Nggak bisa langsung dibuka, nggak bisa. Kemarin saya coba tidak bisa, tapi kalau lewat bantuan Fire FTP itu bisa, karena alasannya itu karena demi keamanan seperti itu. Tapi FTP itu bukan hanya bisa dibuka lewat Firefox dan Chrome saja, lewat Explorer meskipun tidak install Fire FTP bisa, lewat bantuan Verzilla bisa, WinSCP juga bisa, pakai Explorer juga bisa. Misal kita Windows Explorer ini kita cek FTP, coba sebentar, ini saya close dulu. FTP tadi domainnya Udata. Nah, seperti ini. Anonymous tadi yang kita set tadi digunakan untuk login seperti ini. Username kan tadi UYP, terus passwordnya itu saya menggunakan password default root. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini masih belum ada folder atau file. Kalau misalkan kita beri file juga bisa. Contoh saya buka ini lewat bantuan Verzilla. Karena FTP ini kan file transfer protokol, jadi digunakan sebangsa kayak upload download, istilahnya seperti itu. Hostnya itu tadi pakai IP, kemudian username-nya UYP, passwordnya itu root, portnya itu memakai port 21. Kalau FTP itu portnya port 21. Kita login. Direkturnya masih kosong. Coba saya beri ini aja, saya beri file paper. Kemudian kita cek di bagian FTP Explorer ini. Nah, ini muncul, ini sudah muncul yang kita upload tadi. Kalau kita cek di bagian sini juga bisa, UYP data FTP. Nah, ini muncul. Kalau misalkan dari server ngapain klien juga bisa, dari klien ke server juga bisa. Kalau dari si klien harus melalui bantuan ini, Verzilla. Kalau misalkan nggak pakai Verzilla, misalkan pakai WinSCP, kita coba FTP, portnya 21,
hostname-nya tadi pakai IP, usernya UYP, passwordnya root. Nah sama juga, coba kita taruh file juga, paper. Terus kita cek bagian explore FTP-nya. Nah ini juga muncul. Kalau melihat dari pihak server juga bisa. Nah ini ada juga paper Lutfi juga. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi Samba. Samba ini juga file sharing juga hampir sama, cuman kalau si FTP ini kan file transfer protokol, ibaratnya itu upload download. Tapi kalau si ini, kalau Samba ini ibaratnya sharing, berbagi file. Oh keliru. Kalau si Samba ini library atau paket yang digunakan itu Samba juga, Samba. Tadi kita install dulu apt-get install Samba. Permintaan dari Linux Debian, paket si Samba ini berada di DVD 1. Kita enter. Selanjutnya sebelum melakukan konfigurasi, kita membuat folder dulu yang ada di user UYP tadi. mkdir home UYP data Samba. Kemudian kita beri hak akses agar bisa diedit maupun dilihat. Data Samba. Selanjutnya melakukan konfigurasi berada di file smp.konfigurasi. Ini kita cari file Samba-pet. Nah ini share definition. Ini kita beri Samba pet /home UYP, nama user, kemudian nama folder. Terus Apple, yes, red apple, yes, yes, oke, yes, dan rapi, kita rapikan dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah kita konfigurasikan, jangan lupa kita restart hasil konfigurasi yang kita buat tadi.
Kalau ngecek data Samba yang kita buat itu memakai Windows Explorer juga, tanpa bantuan dari FileZilla atau WinSCP tadi. Nah, seperti ini. WinSCP, FileZilla ini untuk FTP, tapi kalau untuk ngecek si data sampah tadi kita hanya menuliskan nama domain. Tapi kalau si FTP kan ada bantuan ini, FTP -2 Yudharta. Tapi kalau si Samba enggak perlu, cukup nama domain. Keliru, ada garingnya seperti ini. Nah, ini muncul data Samba. Kalau untuk si domain menggunakan garing terbalik seperti ini. Tapi kalau si folder ini terbalik, kebalikan dari domain tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu konfigurasi mail server. Mail server itu sering disebut juga email server. Saya buka dulu si bagian Debian. Dan mail server itu biasanya digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Dengan begitu dapat mempermudah dalam penggunaannya karena lebih cepat dan efisien. Dalam pengiriman email itu terdapat SMTP dan POP3. Kalau SMTP itu digunakan untuk mengirim, tapi kalau POP3 itu digunakan untuk menerima atau mengecek. Jadi protokol itu fungsinya, kalau SMTP itu digunakan untuk mengirim, kalau si POP3 digunakan untuk menerima atau mengecek hasil dari pengiriman SMTP. Oke, untuk paketnya si email server itu yang digunakan itu adalah PostFix. Kemudian ada namanya IMAP, kurir IMAP. Kita lakukan dulu tahap-tahapnya. Paket yang pertama yang kita install adalah paket PostFix. Oke, internet. Oke. Terus bagian sini kita beri nama domain, nggak usah Debian ini nama hostnya, nama komputer lebih tepatnya seperti itu. Selanjutnya kita install bagian kurir IMAP. Permintaan ada di DVD 2. Dictory nggak usah, pilih no. Ini ada error. Saya coba install lagi. Nih saya punya, kalau mengalami error seperti itu gunakan perintah ini aja, apt get fix broken install. Oke, kita tulis
apt get install config broken. Oke, seperti itu. Permintaan berada di DVD 1. Oke, kita install lagi Kurir Remap, berada di DVD 3. Nah, ini sudah sukses. Kemudian kita install Kurir Pop. Setelah itu bikin folder skill yang ada di folder etc. MailDeal, pakai MailDeal link, MailDeal. Kemudian konfigurasi dari mail server itu berada di main.jf. Itu bisa menggunakan perintah nano /etc postfix main.jf. Paling bawah sendiri ini kita tuliskan home mailbox, folder yang kita buat tadi MailDeal, kita simpan. Kemudian kita setting bagian IP dbkg reconfigure postfix. Ini oke. Internet site, kemudian untuk sistem mailnya itu pakai domain. Ini kosongin saja, ini biarkan defaultnya. Untuk sinkron nggak perlu diupdate, no. Nah, ini untuk si IP ini kita beri 0 saja. Untuk max ball size limitnya kita beri 0. Ini biarkan defaultnya. Kita pakai versi 4 untuk protokolnya. Setelah berhasil, kita lakukan restart konfigurasi postfix-nya. Postfix kemudian kurir, satunya lagi pop. Setelah kita restart konfigurasi dari postfix, kemudian kita bikin user 2 untuk pengiriman email. Jadi dari user 1 ke user 2, kemudian kirim ke user 1. Kita bikin user, add user,
Misal saya user mock, passwordnya 123, passwordnya lagi 123, full name, if tool, ini tidak perlu diisi, tidak masalah, tidak perlu. Yes, bikin user lagi, yang satunya Lutfi, password 123, password 123, Lutfi. Yes. Untuk melihat hasil dari konfigurasi ini Postfix email server, kita perlu bantuan yang namanya aplikasi Squirrel. Tadi Squirrel kita install dulu. Kemudian konfigurasi Squirrel itu berada di ini, ada di Apache juga. Kita tarik yang paling bawah sendiri, kita isikan include /etc/squirrel. Kita simpan. Kemudian di konfigurasi apache.konfigurasi tambahkan file berikut. Oh salah, bukan Apache 2 tapi Apache saja. Ini kita aktifkan. Virtualnya itu memakai port 80. Terus kita aktifkan juga server name-nya. Kita menggunakan domain yang kita buat, mail.udata.com, dan yang terakhir kita aktifkan virtual hostnya. Kemudian restart konfigurasi dari Apache 2. Dan untuk mengecek hasil dari konfigurasi email server dengan bantuan Squirrel, kita bisa melakukan membuka ini lewat bantuan Chrome atau Firefox. mail.udata.com. Nah, seperti ini. Yang tadi yang kita buat usernya itu Mo, yang satunya Lutfi.
Itu passwordnya kan tadi default 123. Nah seperti ini, kita kirim ke lutfi@udarta.com. subjeknya admin server. Selamat datang. Kita kirim, kemudian kita sign out, kita login lagi ke user Lutfi. Passwordnya 123. Nah ini ada pesan dari mock tadi, user mock. Subjeknya admin server, kita buka. Nah, selamat datang. Oke, selanjutnya konfigurasi dari ini FTP tadi dan web tadi. Karena FTP tadi itu masih belum menggunakan security. Ini saya contohkan di data lah, ini webnya masih belum mempunyai security, bahkan si FTP juga masih belum menggunakan security. Ini saya buka dulu. Nah ini masih belum menggunakan security, masih standar. Nanti kita buatkan security dari FTP dan webnya. Langkah-langkahnya kita buka dulu bagian ini, bagian si Debian servernya. Untuk web security atau HTTPS ini membutuhkan yang namanya paket OpenSSL cert. Kita install dulu apt-get install apache 2 open SSL kemudian kita lakukan konfigurasi terhadap generate ini security-nya. OpenSSL rec new -x509 -365 -nodes /etc apache 2 apache.com -kout /etc apache 2 apache. Nah ini untuk country, kita kan negara Indonesia, jadi kalau si Indonesia itu kodenya ID. Ini provinsi Java, Pasuruan, organisasi informatika semisal. Unitnya Udarta. Ini kita beri nama websitenya, email address admin udarta.com. Tahap selanjutnya kita aktifkan di bagian model SSL-nya, bagian Apache main mode.
SSL, kemudian masuk konfigurasi di bagian port, listen 90 80. Oke, kita beri tambahan name virtual host 80. Ke bawah listen 443 sudah benar, listen 443 sudah benar, kita tutup. Kemudian konfigurasi di bagian web konfigurasi yang pertama kita buat, kita edit juga. Ini bagian bawah sendiri kita tambahkan virtual host 80, server name apa.com, server alias kalau server alias ini sama server name bedanya ini, kalau server alias atau biasanya ada IP alias itu dalam satu interface mempunyai 2 IP. Dokumen root var custom log atau ada 2 akses log engine on SSL certificate file /etc/apache2 kemudian kita tutup virtual host. Jangan lupa setelah konfigurasi kita harus restart.
Oh, ada yang salah. Oh, ini error. Ini seharusnya error. Ini apache 2 custom. Oke, kita coba simpan. Oh, masih ada yang salah. Kita cari yang errornya. Virtual loss. Oh, kurang A. Coba simpan lagi, restart lagi. Oh, masih ada yang error. Kita coba virtual loss. Oh, maaf, ini bukan port 80 tapi 443. Server name Yudarta, server alias, nama lain dari Yudarta www Yudarta, dokumen root var www error log var log apache 2 error log custom log var log apache 2 akses log kombi search engine certificate file. Oh, oke, kita coba. Masih ada yang error. Virtual host pakai port 443, server name yudarta.com, server alias www, dokumen root var. Oh, ini ada di bawah. Error log ada di bawah, custom log. Oke, kita simpan, kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Kita coba kita restart. Oh, ternyata kesalahan berada di ini. Kalau kita lihat tadi error ini jadi satu, jadi nggak boleh, harus dipisah, ini harus LAN tersendiri. Oke, kita restart lagi. Kemudian untuk mengecek hasil dari konfigurasi ini, konfigurasi dari HTTPS atau dari web ini yang ada security-nya, kita buka dari Firefox, kita kasih HTTPS seperti ini. Nah, ini muncul sebentar. Nah, ini tampilkan sertifikat. Nah, ini yang kita buat tadi, negara Indonesia. Ini security dari domain dari ini, dari Yudarta. Bahwasanya ini organisasinya informatika, tadi unitnya yudarta.com, emailnya admin-yudarta.com. Nah, ini security dari domain yudarta.com. Ternyata di sini memakai algoritma RSA. Selanjutnya kita gunakan FTP. FTP itu digunakan untuk ini juga dikasih, maksudnya dikasih security juga. Jadi FTP yang tadi itu, yang kalau saya buka FileZilla, ini masih belum ada security-nya, masih belum aman.
Tapi kalau si domainnya ini kalau dikasih HTTPS, nah ini sudah ada security-nya, ini security-nya yang kita buat tadi. Nah ini sudah aman. Kalau masalah FTP, bentar, kita kembali ke sini ke konfigurasi FTPS atau FTP security. Paket yang kita install itu adalah sama juga, cuman yang tadi itu masalah apa aja, tapi yang ini juga memakai Pro FTPD. apt get install Pro FTPD. Sama open SSL, caranya juga sama yang tadi, konfigurasi dari SSL certificate ya, di FTP sendiri juga ada. Open SSL track -x509 UK RSA 1024 out /etc SSL privat Pro FTPD. Oke, /etc SL Pro FTPD -not dash sama juga yang tadi. Kalau negara Indonesia pakai ID, ini Java Pasuruan Informatika yudarta.com. Ini dikosongin juga nggak masalah, ini pakai admin yudarta.com. Kemudian kita beri akses jamur 600. Kita beri akses lagi yang privat. Kemudian konfigurasi di file TLS,
konfigurasi, tls.konfigurasi. Ini kita aktifkan, TLS log kita aktifkan, TLS protokol kita aktifkan. Kemudian ada lagi ini TLS-LA sertifikat kita aktifkan, TSR SA kita aktifkan. Kemudian option TLS option diaktifkan juga. Kemudian ada lagi TLS verification sama required. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa setelah konfigurasi, kita melakukan perubahan konfigurasi, kita harus restart dulu. Oke, untuk pengujian dari FTP pakai FTP-S atau FTP security, kita caranya sama juga. Tapi kalau FTP nggak pakai si web browser karena untuk versi terbaru kan belum bisa. Jadi untuk bisa, cuman harus ada ini add-on Fire FTP harus diinstal dulu. Tapi langkah yang lain, cara yang lain bisa menggunakan ini Filezilla. Kita buka pakai Filezilla, FTPS apakah berhasil yang kita buat tadi. Passwordnya root, fontnya 21, kita oke. Kita oke. Masih belum bisa. Kita coba masuk di sini. ftpd.konfigurasi. Coba kita aktifkan yang ini. Restart. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ternyata kesalahannya itu berada ini. Jadi di file konfigurasi Pro FTPD ini bagian include tadi, mana include? Include. Nah, ini tadi kan ada ini pagarnya. Ini artinya
dinonaktifkan, tapi permintaan dari security itu include /etc pro FTPD ini harus diaktifkan. Nah, ini hasilnya seperti ini, sama seperti tadi yang security yang kita buat, sama pakai RSA juga. Kalau misalkan menggunakan tanpa FileZilla pakai WinSCP juga bisa. Ini saya coba FTP, ini pakai explicit Enscript, UYP username, password, root. Kita coba login. Nah, hasilnya juga sama, ada security-nya juga. Oke, saya tutup dulu. Yang terakhir ini ada DHCP server, tapi DHCP server ini harusnya di dalam VirtualBox ada Windowsnya sebagai klien, tapi untuk saat ini saya konfigurasikan saja. Tapi untuk testernya seharusnya install dulu, diinstal si klien Windowsnya. Untuk si ini DHCP server yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan itu untuk apa? Untuk paketnya itu ISC DHCP. Jadi kita install dulu, get install ISC DHCP server. CD2 kita masukkan, kemudian konfigurasi berada pada file ini, konfigurasi DHCP konfigurasi nano /etc DHCP konfigurasi. Nah, ini paling bawah, atasnya dikit. Nah, ini subnet ini kita aktifkan seperti ini. Subnetnya kita sesuaikan dengan subnet yang kita buat di IP address. Ini netmasknya 2550. Terus ringnya, maksudnya ring ini mulai IP ke berapa sampai ke berapa yang diberikan ke klien untuk IP DHCP nya, misal 168.1 mulai angka 1.3, misalkan mulai IP misalkan mulai dari IP yang diberikan ke klien itu 1.3, itu misalkan sampai 200, ya tinggal kita tulis 192.168.1.200. Jadi yang diberikan IP ke klien itu mulai angka 3 sampai 200. Untuk ini domain name ini bisa diberi IP-nya si server, IP server 1.1. Terus untuk ini domain name ini domainnya server data.com. Si IP routernya ini 192.168.2. broadcast, untuk broadcast ini 192.168.1.255. Jadi yang 254 itu untuk
IP yang digunakan yang 255 itu untuk broadcast. Angka terakhir kita save dulu. Kemudian di bagian defaultnya, di DHCP server defaultnya, paling bawah sendiri lah, ini LAN keberapa yang digunakan untuk DHCP. Misalkan LAN ke 1 ya, ETA 0 seperti ini. Kemudian kita restart konfigurasi yang kita buat. /etc unit d restart. Untuk melihat hasil pada IP klien IP versi 4 kita set otomatis. Cukup sekian untuk konfigurasi admin server, mulai dari install IP, remote server, DNS server, web server, FTP server, mail server, Samba server, dan HTTPS server security, FTP server security yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.